Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap betah di rumah walaupun kalian masih harus belajar online di rumah ya. Oke, kali ini dalam materi pelajaran simulasi komunikasi digital untuk kelas TKJ, TBSM, dan akuntansi ya. Bapak akan membahas tentang materi yang kemarin sudah Bapak berikan kepada kalian mengenai naskah skenario film ya. Nah, kemarin sudah Bapak lihat ya, sudah banyak yang mengerjakan, yang mengirimkan, namun ada beberapa yang masih belum, dan yang belum Bapak tunggu ya. Bapak bakal menjelaskan sedikit nih, apa sih itu naskah skenario film. Kemarin kalian sudah membuatnya kan ya, sudah Bapak berikan arahan, kalian bisa membuatnya dengan imajinasi kalian ya, dengan imajinasi kalian, kalian seperti membuat cerita layaknya seorang drama ya, seorang drama. Nah, pengertian dari fungsi naskah skenario film ini merupakan pengertian dasar yang harus diketahui oleh siapapun ya yang tertarik untuk berkecimpung dalam penulisan skenario, biasanya untuk kepentingan syuting ya, perfilman, bahkan drama ya. Nah, buat kalian nih yang suka drama Korea nih, jangan suka nonton aja gitu. Coba sekali buat drama ya, ataupun skenario, asal jangan menjadi drama queen. Nah, hal ini penting ya, karena secara teknis penulisan naskah skenario film memiliki banyak perbedaan dengan menulis cerpen ataupun novel. Ya, karena cerpen ataupun novel ini dia hanya menceritakan saja, ya seperti cerita biasa panjang ya, namun ada teks dialog sedikit saja. Berbeda halnya dengan skenario. Skenario kita pure membuat dialog ya, sehingga menjadi cerita. Terus menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia ya, skenario ada rancangan lakon sandiwara dalam film atau berupa dengan adegan ya, demi adegan tertulis secara terperinci. Nah, misalkan kayak misalkan kalian ini nih pernah melihat iklan sirup marjan. Nah, pernah ya. Nah, itu sebenarnya iklan sirup marjan itu ya, itu drama ya, atau misalkan dongeng ya. Tapi ada prolognya ya. Nah, kita sebagai misalkan sutradara ya, kita memberikan prolog atau arahan ya kepada pemain. Nah, teksnya apa? Nah, itu yang diatur oleh kita. Ya, misalkan Timun Mas pergi kemana, atau tentunya di dalam dialognya ketika ia bertemu dengan seseorang harus berucap seperti apa, seperti itu ya. Nah, dari pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skenario adalah sebuah naskah ya, sebuah naskah cerita yang menguraikan urut-urutan adegan, tempat keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Nah, di sini ada dramatik ya, atau menjadi acuan dalam proses produksi. Selain sebagai bahan acuan dalam proses produksi, ya, naskah skenario film juga berfungsi sebagai bahan dasar untuk menyatukan persepsi antara produser dan para kru film tentang film yang akan diproduksi. Nah, ini kenapa harus menyatukan persepsi? Nah, gini nanti pada saat pembuatan film ya, adegan, dialog kata harus sinkron dengan penggunaan kameramen ya, penggunaan kameramen, angle-nya seperti apa, misalkan penekanan karakternya seperti apa ya. Misalkan gini, dalam adegan sedih ya, dalam adegan sedih misalkan si sutradara harus membuat teks yang bisa membuat penontonnya ikut sedih, dan kameramen juga harus bisa mengambil gambar yang bisa menunjukkan pemain itu sedang sedih, gitu ya. Nah, itu harus bersamaan menyatukan persepsi. Banyaknya aturan yang dipenuhi dalam penulisan naskah skenario film, sehingga apa yang harus ditulis bisa diterjemahkan ya secara tepat dalam proses produksi. Formatnya disusun sedemikian rupa hingga satu halaman
biasanya menghabiskan waktu 1 menit. Nah, ini yang kemarin Bapak buat. Cobalah buat minimal 2 halaman saja ya, atau 2 lembar saja ya. Kalian membuat skenario film. Karena itu karena dalam pembuatan skenario film itu bisa menghabiskan beberapa lembar untuk durasi tertentu. Ya. Dulu Bapak pernah bikin film ya, skenario itu untuk 10 menit. Untuk 10 menit bisa menghabiskan lebih dari 50 lembar kalau nggak salah. Lebih dari 50 lembar. Nah, sehingga dapat dalam format disusun tersebut sedemikian rupa ya, sehingga 1 halaman biasanya menghabiskan waktu 1 menit. Tulisan standar untuk skenario adalah Courier ukuran 12. Ini kalau misalkan kalian membuatnya dengan menggunakan Microsoft Office ya, atau Microsoft Word ya. Nah, kemarin nih ketika kalian sudah melihat video tutorial dari Bang Raditya Dika ya, dia itu menceritakan proses marmut merah jambu misalkan ya. Nah, di situ ada adegannya ya. Si A harus ngapain, si B harus ngapain. Ya. Nah, ini Bapak bakal membahas sedikit ya. Kemarin tugas yang sudah kalian kumpulkan. Cari dulu ya. Kedengaran. Bentar ya. Nah, ini misalkan nih ya, Bapak mau bacain punya Yunisa, ya. Di sini ya judulnya Lawan COVID-19 ya. Ini ada orangnya Yunisa dan Verlita nih menjadi pemerannya dalam sebuah cerita yang dibuat oleh Yunisa dan Verlita. Nah, di sini ada dialognya ya. Misalkan Bapak baca sedikit ya. Verlita, apa kamu tahu yang dimaksud dengan COVID-19? Terus Verlita menjawab, jelas tahu, karena virus ini sangat cepat sekali menular dan bahkan satu dunia terkena virus ini. Lalu Yunisa bertanya kembali, apa yang kamu akan lakukan untuk terhindar dari virus ini? Verlita menjawab kembali, sebenarnya mudah, cuman hanya penerapannya saja sedikit sulit. Lalu Yunisa bertanya kembali, lalu apa yang dilakukan? Verlita menjawab kembali, harus berdiam diri di rumah, memutuskan rantai sosial kepada orang banyak, tapi ini hanya sementara sampai virus itu menghilang. Lalu apa ya? Nih tulisannya nggak jelas nih. Ya, cuci tangan sebelum makan dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Nah, ini salah satu sedikit dialog ya yang dibuat oleh Yunisa ya, percakapan antar dua perempuan mengenai tentang informasi lawan COVID-19 gitu, ajakan COVID-19 ya. Nah, tetapi sayangnya di sini itu Yunisa itu tidak memberikan prolog ya, memberikan awal ya, di mana Yunisa menceritakan dulu sebenarnya apa sih itu COVID-19, atau misalkan apa sih yang sedang terjadi gitu kan saat ini ya. Bisa saja misalkan awal menceritakan dulu sejarah COVID-19, misalkan awalnya ada di Wuhan, cerita gini, dampaknya seperti ini. Lalu bisa saja dengan menambahkan sedikit masukan ya,
atau sedikit pertanyaan ya, saya akan mencoba untuk bertanya kepada teman saya yaitu Verlita gitu, apakah dia tahu tentang COVID-19 ya. Nah, baru di sana ada susunan paragraf-paragraf pertanyaan ataupun paragraf-paragraf percakapan ya, maaf ya, bukan pertanyaannya, paragraf-paragraf percakapan. Nah, di sini sudah bagus Yunisa ya, ada percakapan ya antar dua orang ya. Nah, dari sana ya, kita ketahui bahwa skenario ini patut diperhatikan beberapa poin ya, kayak misalkan ide topiknya ya, itu topiknya kita mau bahas apa nih ya, itu topik kita mau bahas apa. Terus pemilihan katanya ya, kita biasanya pemilihan kata ini ya harus disesuaikan dengan siapa nanti yang akan melihat atau membaca cerita kita atau melihat skenario kita ya, bisa ketika pada saat dijadikan sebuah film ya. Misalkan untuk usia dini ya, misalkan anak-anak, pemilihan kata kita harus menggunakan bahasa sehari-hari yang istilahnya bahasa seumuran kalian ya, bahasa yang remaja. Hindari menggunakan kata-kata kasar ataupun ya sebutan yang kata-kata gaul gitu ya. Nah, kita harus disesuaikan dengan pemilihan target kita nih, siapa sih kira-kira untuk penonton ini. Nah, itu. Nah, ketika ini Yunisa ini, kalau misalkan saya lihat ya, kalau Bapak lihat ini umum ya, semua umur kayaknya bisa untuk melihat ya, kalau misalkan cerita ini dijadikan sebuah film. Nah, untuk prosesnya, selain dengan menggunakan skenario film ya, skenario film ini nanti ketika skenario film ini jadi, nih udah full ya, udah rangkap ya. Nah, ini nanti si sutradara akan membuat, misalkan mengatur angle pengambilan kamera, pengambilan video ya. Jadi selain pengambilan video, terus juga bisa ada propertinya ya, terus pemilihan background lagunya, terus juga pemilihan pemain film juga. Pemain filmnya ini juga perlu juga. Nah, ketika misalkan sosok nih, kalau misalkan dari cerita Yunisa ya, ada dua orang. Pertama, Yunisa ini karakter orang yang misalkan selalu ingin tahu gitu ya, kalau diceritain ya, selalu ingin tahu. Nah, terus Verlita ini bisa dibilang karakter yang smart ya, smart, tahu akan informasi. Nah, nanti kita akan mencari pemain yang pas ya, orang yang pas untuk di film film Yunisa ini ya, yang Yunisa buat ya, lawan COVID-19. Nah, itu dari Bapak ya, penjelasan dari skenario ya. Bapak harapkan kalian nanti bisa dilatih kembali dalam penulisan cerita ya, karena di sini masih ada yang salah beberapa ya. Nah, yang Bapak minta itu pembuatan skenario itu bukan ya menjelaskan apa itu skenario, bukan gitu ya. Nah, ini ada juga nih, Bapak mau baca sedikit ya dari Agus Amar ya. Nah, ini Bersama Melawan COVID-19 ya, penulis by Agus Amar. Rumah Faiz, ruang tamu siang hari. Nah, ini sudah menjelaskan ya, lokasinya di mana ya, lokasinya di mana, di ruang Faiz. Nah, di rumah Faiz ya, di rumah Faiz, tadi di rumah Faiz ya. Terus di ruang tamu. Pada saat kapan? Pada siang hari. Nah, Faiz berdiri di ruang tamu, dia bertemu dengan Rizky. Lalu Faiz mengajukan pertanyaan kepada Rizky. Faiz, Ki, kamu tahu virus COVID-19 yang sedang meresahkan masyarakat Indonesia?
Rizky hanya melihat dan mendengarkan pertanyaan yang diajukan Faiz. Lalu Rizky menjawab, tahu Is, emang kenapa? Nah ini ya, ini sudah menggambarkan suatu situasi kondisi ya. Kondisinya jelas, ya ada di mana, ya ada di mana percakapan itu terjadi. Ya itu ada di rumah Faiz, yaitu di ruang tamu. Siapa aja? Ya, siapa aja sih orangnya yang terlibat dalam cerita ini, dalam percakapan ini? Ada Faiz sama Rizky. Nah, itu yang menurut Bapak sudah benar, ya sudah benar ya. Sebelumnya Yunisa udah bagus, dia percakapannya banyak, cuma prolognya belum ada, ya pembukaannya belum ada, penjelasan waktunya atau tempatnya belum ada, nah belum lengkap ya. Jadi silahkan kalian, jika kalian suka menulis ya, suka bercerita, buat saja, itu seru banget kok skenario itu. Nanti mudah-mudahan kita bisa jadikan film ya, kita bisa bekerja sama ya dengan kelas-kelas lain untuk jadi hasil karya kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan kepada kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah ya, jangan sampai bolos, karena ini bisa untuk jadi acuan penilaian kalian pada saat pembelajaran online. Mungkin itu saja yang Bapak bisa ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.